Pemirsa, sejumlah kepala negara dan lembaga internasional telah tiba di Pulau Dewata, Bali jelang puncak acara KTT G20. Mereka yang sudah tiba diantaranya Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Konferensi tingkat tinggi G20 format tatap muka akan berlangsung 15 dan 16 November 2022. Sejumlah kepala negara dan lembaga internasional telah tiba di Bali sejak Minggu 13 November kemarin. Senin malam, pesawat yang membawa Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Di KTT G20, Sunak akan menyerukan forum untuk jalin koordinasi global di tengah krisis ekonomi yang diperparah invasi Rusia ke Ukraina. Senin sore, Presiden China Xi Jinping juga tiba di Bali, didampingi istrinya Peng Liyuan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga tiba hari ini di Bali. Trudeau mendarat sekitar pukul 14.25 WITA. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta ibu negara Emine Erdogan juga telah tiba di Bali pada Senin siang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Bali pada Minggu malam. Biden tiba disambut Menparekraf Sandiaga Uno. Selain Biden, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga telah tiba di Bali untuk menghadiri puncak KTT G20. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin batal menghadiri KTT G20. Delegasi Rusia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Tiba di Bali, Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung bertemu dengan tuan rumah Presiden Jokowi. Selain bertemu Jokowi, Biden juga bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Jelang perhelatan KTT G20 Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggelar pertemuan bilateral di The Arapurva Kempinski, Nusa Dua, Bali, Senin siang. Pertemuan bilateral menjadi yang pertama dilakukan Presiden Jokowi dalam rangkaian perhelatan KTT G20 Indonesia. Mengawali pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat datang kepada Biden dan menghargai kehadirannya di konferensi tingkat tinggi G20. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia. Saya sangat menghargai kehadiran Presiden Biden di KTT G20 dari Bali. Karena itu tadi saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Biden dan besok kita akan memulai melakukan KTT G20. Selain bertemu Presiden Jokowi, Joe Biden juga bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Komunikasi dengan Xi Jinping akan menjadi yang pertama bagi Biden sejak menjadi Presiden Amerika Serikat. Hubungan Washington dan Beijing sebelumnya menegang karena perang dagang dan perebutan pengaruh di Indo-Pasifik. Dari Badung, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, alih-alih menggunakan mobil listrik, beberapa pemimpin dunia memilih menggunakan mobil kepresidenan. Di antaranya Presiden Xi Jinping yang menggunakan Hongqi N701, sedangkan Presiden Joe Biden menggunakan The Beast selama mengikuti KTT G20. Dari keterangan Car News China, mobil kepresiden Xi Jinping adalah buatan FAW Car Company, salah satu pembuat mobil mewah dan tertua di China dengan merek Hongqi. Sedangkan mobil dengan kode N701 ini kabarnya hanya dibuat 50 unit, khusus digunakan dalam tugas resmi negara selama 1 dekade mendatang. Memiliki panjang lebih dari 5 meter, desain grill vertikal berukuran besar dengan aksentuasi krom serta kap mesin yang memanjang, Hongqi N701 mirip dengan mobil kebanggaan Inggris Rolls-Royce. Belum ada informasi resmi terkait spesifikasi mesin mobil kepresiden Hongqi N701, namun diperkirakan mobil ini dilengkapi mesin V8 turbocharger atau V12, dua mesin yang sudah diusung oleh Hongqi sebelumnya. Sebagai mobil kepresidenan, Hongqi N701 telah dibekali fitur keamanan diantaranya kaca anti peluru,
dan bodi lapis baja khas mobil kenegaraan. Seperti namanya, The Beast diklaim menjadi salah satu mobil paling aman sekaligus paling buas di dunia. Kendaraan yang dihargai sekitar 20 miliar rupiah ini dilengkapi dengan tangki bahan bakar berlapis baja yang dibungkus busa tahan api, sistem pencegah kebakaran, pasokan oksigen terpisah, serta senjata ekstra di bagasi. Eksterior The Beast mampu menangkal segala jenis proyektil serangan mulai dari peluru, mortir, bom hingga meriam. Bodi The Beast adalah hasil ramuan beberapa jenis logam seperti aluminium, titanium, baja ganda, dan keramik. Sedangkan kaca jendela The Beast punya ketebalan 5 hingga 6 inci, sehingga mampu menahan gempuran bom maupun terjangan peluru tajam. Uniknya, The Beast juga dilengkapi lemari penyimpanan stok beberapa botol darah milik sang presiden. Dengan berat yang fantastis maksud kami, tak heran mobil yang juga dijuluki Cadillac One ini rakus bahan bakar. The Beast membutuhkan 1 liter BBM hanya untuk jalan sejauh 1,7 km. Pemirsa, kepolisian Turki menangkap tersangka yang diduga terlibat dalam insiden ledakan bom di Istanbul, Turki. Selain satu tersangka, 21 orang lainnya yang terlibat akan dimintai keterangan. Sebuah ledakan terjadi di jantung kota Istanbul, Turki, Minggu sekitar pukul 16.13 waktu setempat. Lokasi ledakan di Jalan Istiqlal yang merupakan salah satu pusat niaga populer di Istanbul. Ratusan orang berlari menyelamatkan diri pasca ledakan terjadi, sementara ambulans dan polisi bergegas masuk ke area ini. 6 orang tewas akibat ledakan, 81 orang terluka, sementara 2 orang dalam kondisi kritis. Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu menerangkan bahwa kepolisian Turki telah menangkap seorang tersangka yang diduga terlibat dalam insiden ledakan bom di Istanbul, serta 21 orang lainnya yang akan dimintai keterangan. Olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Kawasan Istiqlal Istanbul ini beberapa kali menjadi target serangan kelompok milisi, mulai kelompok separatis Kurdi dan kelompok lainnya pada kurun waktu 2015 hingga 2016. Ratusan ribu warga Madrid berunjuk rasa untuk mendesak mempertahankan layanan perawatan kesehatan primer. Aksi protes ini muncul seiring rencana pemogokan para tenaga kesehatan. Lebih dari 650.000 demonstran turun ke jalan di Madrid, Spanyol mendesak pemerintah mempertahankan layanan perawatan kesehatan primer. Unjuk rasa mendesak pemerintah mempertahankan jaminan kesehatan publik dan menentang rencana untuk menghapuskan layanan perawatan primer. Aksi protes ini muncul seiring rencana pemogokan para tenaga kesehatan karena beban kerja yang berlebih akibat janji tak berujung dan kurangnya waktu dengan pasien. Pues he venido porque en parte hay que acudir con la población a pedir que los médicos no se nos vayan, que de alguna manera se nos distribuya mejor nuestro trabajo, que no nos saquen de un lado para rellenar otro y que además no se dejen escapar a los compañeros que estamos formando como médicos de familia. Aksi para tenaga medis ini masih akan berlanjut dan dijadwalkan pada 21 November mendatang. Penembakan terjadi di Universitas of Virginia, Amerika Serikat. 3 orang tewas akibat insiden ini. Pihak kampus menyebut penembakan terjadi pada hari Minggu pukul 22.30 waktu setempat. 3 orang tewas, sementara 2 orang lainnya terluka dan sudah ditangani pihak medis. Polisi beserta Departemen Kepolisian Universitas of Virginia masih mencari tersangka yang masih buron. Sementara manajemen darurat universitas mengeluarkan peringatan agar mahasiswa untuk sementara
berlindung pasca penembakan pada Senin malam waktu setempat.